Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan salah satu siswa pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Ya, sebelum memulai pelajaran, sebelumnya Ibu mau memperkenalkan nama Ibu. Nama Ibu Eva Mariana, Ibu dari Universitas Trunojoyo Madura. Di sini Ibu ada tugas dari kampus yaitu PLP. Kalian sudah tahu kan PLP itu apa? Ibu sebagai guru pengganti dari mata pelajaran IPA. Ya, sebelum Ibu mulai pelajaran, ada yang tidak masuk? Masuk semua. Ya, masuk semua. Silakan, kalau merasa pengap silakan dibuka maskernya, tidak apa-apa. Ya, sebelumnya sambil Ibu jelaskan terkait pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Di sini dapat dilihat di daftar isi terlebih dahulu. Di situ kita akan menjelaskan terkait tentang organ penyusun tumbuhan, struktur akar, batang, daun, fungsi akar, batang, daun, dan pembeda akar dan batang. Ya, sudah? Silakan buka buku paketnya di halaman 105. Sudah? Ya, lanjut. Ibu akan menjelaskan terkait struktur akar atau yang ada pada tumbuhan. Ya, di sini tumbuhan itu terdiri dari apa saja? Yang tahu? Silahkan sebutkan. Yang pertama terdiri dari akar. Yang kedua batang. Terus Daun. Terus bunga dan buah. Di dalam buah itu terdapat apa? Biji. Kita lanjut. Setelah Ibu jelaskan terkait struktur akar, batang, dan daun, di sini Ibu akan bentuk kelompok. Silahkan kalian berkelompok. Nanti akan Ibu kasih LKS, kalian kerjakan, dan Ibu akan kasih tumbuhan, nanti kalian kerjakan. Silakan. Ini belakang enggak. Nah, silakan bentuk kelompok. Sudah yang diskusi? Sudah. Ya, silakan kalian presentasikan dari hasil diskusi tersebut secara bergantian. Dari yang pertama silakan. Siapa? Struktur akar warna tidak hijau, keputihan atau kuning-kuningan dan memiliki bentuk melengking. Fungsi akar memiliki fungsi untuk menambatkan kubus tumbuhan pada tanah atau medium tumbuhnya, menyerap air. Batang dan daun, setiap tumbuhan itu berbeda-beda. Ada yang akar dikotil, ada yang batang dikotil, ada yang daun dikotil, dan juga monokotil. Ya, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Untuk pertemuan selanjutnya, nanti kita akan membahas terkait bunga dan buah atau biji. Silakan salah satu orang pimpin doa terlebih dahulu untuk menutup pembelajaran kali ini. Untuk menutup pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini? Baik. Ya, sebelum memulai pelajaran, silakan salah satu siswa pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Nah, sebelumnya ada yang tidak masuk? Masuk semua. Di sini seperti yang kalian ketahui, silakan buka buku paketnya. Halaman berapa, Bu? Halaman 117. Sudah ya. Di situ dapat kalian lihat
itu ada struktur dan fungsi bunga. Coba di bunga itu terdapat apa saja? Ada kelopak bunga, sari, kepala putih, terus ya. Di bunga itu terdapat benang sari, kepala putih, tangkai putih, mahkota, bakal bunga, kelopak, tangkai, kandung, lembaga. Ya, bentar, Ibu tunjukkan gambarnya. Nah, ini dapat kalian lihat bagian kepala putih itu terdapat pada di ujung putih. Tangkai putihnya itu kan contohnya seperti pada bunga sepatu itu kan ada yang kayak benang itu ya, itu dinamakan tangkai putih. LKS yang kemarin sudah ada di kalian ya? Sudah Bu. Ya, silakan kalian bentuk kelompok seperti kemarin. Kalian gambar bunga kayak ini di LKS-nya, nanti Ibu kasih gambarnya, kalian gambarkan, kalian kerjakan, Ibu kasih waktu, silahkan dikerjakan. Kalau selesai nanti kalian presentasikan seperti kemarin. Silahkan, ini untuk gambar bunganya kalian kerjakan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Selesai? Sudah. Ya, silahkan didiskusikan atau dijabarkan dari hasil diskusinya itu. Nomor 1 siapa, nomor 2 siapa dari setiap kelompok, silahkan. 1. Kelopak bunga. Fungsi melindungi mahkota bunga ketika masih tumbuh dan akan terbuka jika mahkota mekar. 2. Tangkai putih. Fungsi sebagai penyaga dari kepala putih agar kepala putih dapat memiliki posisi yang tepat untuk mengangkat serbuk sari pada saat proses penyerbukan, dan juga sebagai jalur masuknya. Asal mula buah itu dari bunga. Itu. Mungkin ada pertanyaan terkait pertemuan kali ini? Silakan. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan salah satu siswa dipimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Ya, sebelum memulai pelajaran, apa ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Ayu. Kenapa? Sakit. Ya, kemarin kita sudah membahas terkait struktur tumbuhan, yaitu akar, batang, daun, buah. Sekarang kita akan membahas terkait perbedaan akar atau tumbuhan dikotil dan monokotil. Silakan dibuka buku paketnya. Di halaman 127. Sebenarnya Ibu kasih LKS-nya terlebih dahulu. Dibagikan ke kelompok seperti yang kemarin. Sudah? Sekarang kita bahas terkait bagian-bagian jaringan. Yang pertama yaitu pada akar. Ini struktur dan fungsi dari jaringan
akar, batang, dan daun. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Kalau tidak ada, silahkan kalian kerjakan di kegiatan 3 pada LKS yang sudah selesai. Sudah. Silahkan dijawab. Siapa terlebih dahulu? 1. Epidermis terdiri atas satu lapis sel tersusun rapat, tipis dan mempunyai rambut akar untuk memperluas bidang penyerapan. 2. Korteks tersusun berlapis-lapis, dinding sel tipis dan memiliki banyak ruang antar sel. Terdapat parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. 3. Endodermis berupa satu lapis sel tersusun rapat, dinding sel mengalami penebalan gambus atau yang dinamakan pita kaspari. Terdapat dari Yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Nanti kita akan melakukan pertemuan secara daring untuk pertemuan keempat, dan setelah pertemuan keempat ini nanti ibu akan adakan ulangan harian. Nanti ibu share di grupnya terkait materi selanjutnya dan untuk ulangan hariannya. Silakan salah satu siswa pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sometimes when I'm with you, I just get that feeling inside. Sometimes when I see you, I can take you out of my mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kegiatan pembelajaran sudah dipelajari, dapat disimpulkan bahwasannya tumbuhan itu memiliki ciri-ciri dan fungsinya masing-masing. Tumbuhan itu terbagi menjadi 2, yaitu tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil. Siswa juga sudah dapat membedakan mana tumbuhan dikotil dan mana tumbuhan monokotil. Bisa dilihat dari akar, batang, dan daunnya. Untuk kegiatan pembelajaran, siswa lebih memahami dengan pembelajaran luring, karena dengan pembelajaran luring kita bisa melakukan aktivitas yang ada di sekitar dan terjun langsung daripada hanya membaca dan mendengarkan. Dengan pembelajaran secara langsung atau luring, siswa dapat melihat tumbuhan yang ada di sekitar kita dan dapat langsung membedakan tumbuhan itu dengan secara langsung daripada dengan menatap menggunakan gambar saja. Siswa lebih memahami pembelajaran dengan secara luring daripada daring, dan hasil dari ulangan harian atau tes hasil belajar siswa itu benar-benar sangat memuaskan. Karena kenapa? Siswa lebih memahami materi secara luring dibandingkan dengan daring. Pembelajaran yang sudah dijelaskan dan kesimpulan yang sudah saya jelaskan, bahwasannya terdapat banyak kesan dan pesan untuk diri saya sendiri dan juga siswa. Di sini siswa banyak berkata dan memberitahu bahwasannya kalau pembelajaran yang selama ini yang dilakukan secara daring, kebanyakan siswa tidak memahaminya. Nah, kemungkinan kenapa? Karena kebanyakan siswa itu melakukan pembelajaran secara daring hanya membuka file dan membacanya, tapi tidak memahami apa artinya atau apa isinya yang ada di dalamnya, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga pandemi ini segera berakhir dan pembelajaran segera kembali normal. Semoga sehat selalu dan bisa beraktivitas kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Need you to do. You should know by now that I feel so good somehow inside.